Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Kaifa Takunu Miftahan Lil Khairi, yang artinya adalah pintu-pintu kebaikan, pembuka pintu-pintu kebaikan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahu ta'ala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan di dalam poin yaitu pembahasan yang ke-11. Bisa dilihat ya bukunya, halaman 86. Pembahasan ke-11 halaman 86 yaitu berteman dengan orang baik dan berteman dengan orang soleh. Ya, silakan dibaca dulu, Mas Hafid. Pembahasan ke-11, berteman dengan orang baik dan soleh. Berteman dengan orang-orang baik dan soleh disebutkan dalam As-Sahibain dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yang artinya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti pembawa, penjual minyak kasturi dan peniup ububan api. Pandai besi bergaul dengan tukang minyak wangi, boleh jadi dia akan mengoleskan sebagian minyak wanginya padamu, atau bisa jadi kau membelinya, atau setidaknya kau mendapat aroma wangi darinya. Sedangkan bergaul dengan pandai besi, bisa jadi percikan apinya membakar bajumu, atau paling tidak engkau mencium aroma tidak sedap. Siapa yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, dia harus bersabar dalam bergaul bersama orang-orang baik, mulia dan taat. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Manusia adalah disebut dengan makhluk sosial. Artinya bahwa manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada manusia yang hidup ya tanpa ada bantuan dari manusia yang lain. Di mana dengan seseorang yang disebut dengan makhluk sosial, tentunya di sana akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Saling membutuhkan teman, saling membutuhkan sahabat. Ya, kemudian juga saling seseorang itu membutuhkan orang-orang yang akan mengingatkan,
Islam tidak melarang seseorang memiliki teman-teman, tidak melarang. Mau temannya banyak atau sedikit tidak masalah. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan rambu-rambunya, mengajarkan kepada kita etika di dalam berteman. Di antara rambu-rambu seseorang di dalam berteman adalah memilih teman yang baik dan teman yang soleh. Kenapa demikian? Karena teman itu akan memberikan pengaruh. Teman akan memberikan pengaruh. Dan pengaruh yang akan ditimbulkan bisa positif dan juga bisa negatif. Pengaruh dari teman itu akan memberikan nilai-nilai yang baik atau bisa menjadikan karena teman menjadikan akhlak yang buruk. Sehingga peranan teman di dalam kehidupan seorang muslim itu sangat penting. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam, disebutkan dalam Al-Imam Al-Bukhari, tadi yang disebutkan dalam kitab, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalul jalisi as-salihi wal jalisi su'i kahamilil miski wa nafihil kir. Perumpamaan seorang teman yang baik dan perumpamaan memiliki teman yang buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahamidil miski wa nafihil kiri. Itu seperti berteman dengan orang yang penjual minyak wangi dan memiliki teman dengan pandai besi. Apa pandai besi? Mungkin gampangnya tukang las lah begitu. Pandai besi. Ya bisa membuat pedang, tapi kan lebih mudahnya tukang las. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan. Perumpamaan seorang yang memiliki teman yang baik itu seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Dan permisalan seorang yang memiliki teman buruk itu seperti berteman dengan pandai besi, tukang las. Bukan berarti nggak boleh temenan sama tukang las ya. Maknanya ini adalah perumpamaan. Kenapa demikian? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berteman dengan orang baik akan memberikan pengaruh yang baik. Seperti kalian memiliki teman dari penjual minyak wangi, minimal dapat bau wanginya. Minimal dapat bau wangi, walaupun belum tentu dikasih, tapi minimal kan baunya wangi. Sudah punya teman seperti itu dekat, walaupun kita nggak punya minyak wangi, tapi kalau dekat sama teman yang penjual minyak wangi, kita akan lumayan baunya wangi. Atau mungkin karena teman wangi nggak baunya, wangi, dah ini saya olesin ya, lumayan. Olesin di mana? Di bajunya atau di tangannya, lumayan diolesin, ikut wangi baunya. Atau kalau mungkin orangnya baik, udah kamu beli sama saya, kamu kan teman saya nih, saya kasih diskon nggak apa-apa, separuh harga. Ini aslinya saya jual tuh 100.000. Ini kamu karena teman saya diskon nggak apa-apa lah 50.000. Karena teman dapat minyak wangimu murah. Atau mungkin kalau dia penjual minyak wangi itu lebih baik lagi, dikasih tanpa beli. Nih buat antum nih minyak wangi, silakan dipakai,
Bayar nggak? Nggak usah, sudah buat jenengan. Nah, akhirnya bisa apa? Bisa pakai. Nah, itulah ibaratkan seorang yang memiliki teman yang baik akan apa? Memberikan pengaruh. Begitu pula kata Rasul, kata Nabi SAW, setelah itu dan permisalan seorang wanafihul kiri imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan. Begitu pula permisalan seorang yang punya teman yang buruk, itu seperti berteman dengan tukang las. Kalau antum dekat sama tukang las, kira-kira baunya apa? Baunya apa? Wangi enggak? Baunya asap. Kalau enggak baunya asap, bau keringetnya. Bau keringetnya tukang las. Baunya begini amat, ya jangan-jangan memang kerjaannya itu. Ya, malah aneh nanti kalau dia kerjanya tukang las, baunya wangi terus, malah aneh nanti. Kok baunya begini? Ya wajar, orang keringet. Kalau enggak, karena tukang las kan ada apinya, peletikan apinya, ya mungkin bisa kena karena deket-deket. Apalagi kalau lagi motong, itu kan apinya kemana-mana. Kalau antum, kalaupun temen deket-deket bisa kena di situ. Ya. Enggak cuman kena baunya yang kurang sedap, bau asap, bau keringat, atau juga bisa lebih dari itu, kena apa? Kena apinya. Kenapa? Kena cipratan dari kembangnya itu, ya kembang apinya itu. Atau juga lebih parah lagi dari itu, ya bisa antum bisa terbakar. Itulah makna seseorang ya di dalam memilih teman. Ya, Rasul memberikan permisalan dalam hadis riwayat ya Imam Bukhari dan Muslim tadi. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini menunjukkan bahwa teman itu sangat berpengaruh. Bukan berarti kita itu tidak boleh berteman, boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Daud, Rasul bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu dilihat dari agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhallil. Maka hendaklah engkau teliti dalam berteman. Maka hendaklah kalian teliti dalam mencari teman. Kenapa? Karena teman itu akan membuat pengaruh, akan menarik. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan as-sahibu as-sahib. Teman itu akan menyeret. Teman itu akan menyeret. Maknanya kalau teman itu baik, akan menyeret kepada kebaikan. Dan kalau teman itu buruk, maka akan menyeret kepada keburukan. Ya. Dan keburukan yang ditimbulkan dari teman macam-macam, dari yang ringan, sedang, besar, sampai berat. Ya. Walaupun saya tapi sudah soleh saya sholatnya sudah rajin, saya ibadahnya sudah semangat, jangan menjadi orang yang merasa sudah siap. Jangan merasa diri kita itu jangan merasa diri kita itu selamat dari yang namanya pengaruh dalam pertemanan, belum tentu. Ya. Antum tahu, pernah ngerasain pas lagi makan nasi, lagi makan enak-enak, tengah-tengah mak kletuk begitu. Makan apa? Batu, kerikil kecil kan begitu. Kalau saya tanya, kerikil yang kecil itu sama beras yang sudah dimasak jadi nasi tadi, harganya mahalan yang mana? Harganya? Ya harganya ya beras lah. Harganya lebih mahal beras. Apalagi kalau berasnya yang paling mahal. Apa yang paling mahal? Raskin.
Oh, masa raskin paling beras apa? Pandan Wangi gitu ya. Itu mungkin yang rojo lele gitu kan. Tentunya kerikil itu jauh harganya dengan apa? Beras tadi yang sudah jadi nasi. Tapi ada nilai untuk apa? Ada nilai kerikil tadi bisa sama harganya dengan beras ketika apa? Nyampur. Antum beli beras kilo atau sekarung 10 kilo. Di situ ada apa? Ada kerikil kecilnya. Jadi apa? Maka kerikil kecil itu harganya sama kayak beras. Itulah makna seperti teman. Tadinya nggak baik, nggak beras, cuman temannya baik, akhirnya akan mengangkat nilainya, akan mengangkat kebaikannya. Tetapi kalau sebaliknya, beras yang harganya mahal, Pandan Wangi, di tengah-tengah kerikil, mau orang dia beli dengan harga beras, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena dihargain dominannya adalah kerikilnya, walaupun di situ ada beras sedikit. Dan berasnya itu Pandan Wangi sekalipun, kenapa? Orang lihat ini bukan apa yang dijual, bukan berasnya, tapi kerikil, walaupun di situ ada beras. Itulah makna perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Ibaratkan kalau teman baik itu tadi sama beras. Kemudian kalau teman yang buruk ibaratkan apa? Walaupun baik, ya, dan teman-temannya sekitarnya itu kayak kerikil, maka tidak menyamai ya seperti apa? Seperti harga beras. Sebagaimana juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan di sini. Kenapa demikian? Karena teman itu sangat apa? Sangat berpengaruh. Dan Rasul mengatakan tadi dalam hadisnya, "Matsalul jalisi salihi kasu'i kahamilil miski wa nafihil kiri." Dan perumpamaan seorang teman, seorang yang berteman dengan teman yang baik seperti seorang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Minimal ada bau wanginya, ya. Kemudian dia mungkin diolesin, dikasih diolesin, atau mungkin suruh beli harga di diskon, atau lebih dari itu dikasih hadiah. Begitu pula dalam kita memiliki teman jemaah, ya, dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat, maka lihat dengan siapa kita itu berteman. Dalam urusan dunia pun kalau teman itu baik akan memberikan pengaruh yang baik. Ya. Lagi cari kerjaan, gak dapat kerja, sudah ijazahnya dia sudah nyebar sampai 50 tempat, belum ada satu yang dipanggil. Ketemu teman, gimana, udah dapat kerjaan belum? Belum. Cobalah nanti saya tak ngomong sama teman saya, barangkali ini teman saya itu butuh pegawai. Kalau orang baik kan dia akan seperti itu. Coba saya bantu. Kemudian ternyata lewat apa? Teman yang baik ini kemudian dipanggil. Ya, katanya suruh ketemu teman saya besok pagi jam 9. Dan katanya tempatnya dia apa? Tempatnya dia, perusahaannya atau ya usahanya dia lagi butuh apa? Karyawan. Akhirnya karena tadi sudah teman yang ngomong, ya, akhirnya diterima kerja. Ini dalam urusan dunia. Ya. Atau mungkin dagang, ya. Karena dagangnya ganti-ganti, bukan ganti-ganti pengen karena jualan ini tutup, jualan ganti lagi, tutup lagi, ya, jualan beda lagi, gulung tikar, ya. Nggak ada yang jalan, sebulan tutup, ada yang 2 minggu, ya. Karena mungkin bukan faknya kali, ya. Akhirnya apa? Sama temen ketemu, gimana dagang apa sekarang? Jangankan dagang, modal saya habis, nggak dapat untung. Sudah jualan ini jualan itu, nggak jadi jualannya, nggak ada yang lancar.
Sudah ikut saya aja jualan sama saya. Insya Allah lumayan lah ada keuntungan. Lumayan buat apa? Buat ya kebutuhan sehari-hari lumayan. Buat nafkain anak istri insya Allah cukup. Akhirnya diajak, itu pengaruhnya. Kalau teman yang baik. Ya. Begitu pula dalam belajar pun sama. Nggak paham, ini rumus ini apa ya caranya? Ini kalau rumus Pitagoras ini apa sih? Itu penerapannya gimana? Coba tanya sama teman karena temannya itu pinter. Oh, dikasih tahu, diajari. Nanti kalau nggak paham tanya saya. Kalau nggak bisa tanya saya akan ajarkan. Ya. Akhirnya jadi apa? Jadi pinter. Begitu pula dalam urusan urusan akhirat pun demikian. Kalau temannya itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang yang taat, maka minimal dia akan kecipratan. Dia akan dapat pengaruhnya, dia akan terbawa. Ya. Temannya rajin sholat, ya. Ketika lagi main, waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temannya ngingetin, udah adzan, kita sholat dulu. Padahal temannya itu jarang sholat tadi, yang diajak sholat. Ayo, akhirnya nggak enak tuh, minimal begitu. Karena biasa nggak sholat, tetapi temannya mendengar adzan, kemudian dia berhenti ngajak sholat. Udahlah, ikut sholat, padahal jarang sholat aslinya. Ya, setelah itu akhirnya jadi baik, jadi dekat. Akhirnya yang dulunya sholatnya jarang, atau mungkin sholatnya seminggu sekali kalau Jumatan, atau mungkin setahun 2 kali. Kapan? Idul Fitri sama Idul Adha. Setelah ketemu teman tadi yang sholatnya rajin, akhirnya 5 waktunya jarang telat. Sholat 5 waktunya jarang dia tinggalkan lagi, gara-gara teman yang baik. Sebelumnya nggak pernah ikut pengajian, tapi karena punya teman, ya temannya baik, diajak, ada pengajian di mana tuh, di Balubai TV, ya loh itu nggak bisa bisa datang langsung, bisa, ya saya pernah datang sana 2 kali gitu kan, ya padahal kajiannya nggak 2 kali, udah banyak, udah sering, tapi lumayan walaupun dia pernah 2 kali. Besok hari Jumat kita berangkat dari rumah pada sholat Jumatan. Ya setelah sholat Jumat kita berangkat ke sini, ikut ngaji. Ternyata besok pengen ngaji lagi, diajak lagi. Sampai akhirnya tanpa diajak dia mau berangkat sendiri. Itulah pengaruh teman jemaah. Ya, yang dulunya nggak tahu tentang rukun iman, kemudian setelah mengaji, pembahasannya tentang rukun iman, tentang indahnya Islam, tentang akidah yang benar, iman kepada Allah seperti apa. Karena dulunya nggak tahu, diajak sama teman, pengaruhnya baik. Padahal mungkin selama hidupnya dari kecil belum tahu, belum pernah dengar tentang tentang rukun iman kepada Allah seperti apa artinya, cakupannya iman kepada Allah itu apa aja, buahnya apa, kemudian iman kepada para malaikat artinya apa, bagaimana cakupan iman kepada para malaikat, buah beriman kepada para malaikat seperti apa, iman kepada rasul-rasulnya apa artinya, cakupannya seperti apa, buah iman kepada rasul seperti apa. Setelah ikut ngaji jadi tahu, dan dulunya nggak tahu sama sekali karena pengaruh dari teman. Ya. Atau sebelumnya tidak tahu mana itu syirik, mana itu tauhid, mana itu iman, mana itu kufur, mana itu sunnah dan mana itu bid'ah. Maka setelah mulai ngaji diajak teman jadi tahu, oh selama ini ternyata saya mengamalkannya kurang pas ya. Oh selama ini saya ternyata di dalam keyakinan saya nggak sesuai keyakinan yang dibawa oleh Nabi. Setelah saya ikut ngaji di sana saya tahu pengaruh teman.
Ya, pengaruh dari teman. Sebelum dia ikut pengajian, akhlaknya kurang baik, ya, jarang silaturahim. Setelah ikut ngaji, setelah ikut belajar, jadi rajin silaturahimnya untuk ke saudaranya, orang tuanya. Sebelum dia tahu tentang ilmu, ya, nggak tahu mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Setelah mulai dia pengajian, karena awalnya itu diajak, maka mulailah tahu ilmu, tahu tentang akhlak yang baik, bagaimana di dalam berucap, bagaimana ketika di dalam perbuatan, dan juga di dalam amalan-amalan yang lain. Yang dulunya ibadahnya malas jadi semangat, yang dulunya kerjanya itu kurang amanah jadi amanah, ya, maka ini adalah sebagai bentuk pengaruh. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, masalul jalisi salihi wasu'i kahamilil miski wa nafihil kir. Permisalan berteman dengan orang yang baik seperti berteman dengan orang yang menjual minyak wangi. Apa maknanya? Ada pengaruhnya, memberikan efek positif. Dan banyak kita begitu. Saya pun sama, jamaah. Saya pun sama. Saya dulu tahun berapa, ya, awal mau ngaji itu juga diajak teman, ya, diajak teman. Ya, semoga Allah membalas kebaikannya. Saya nggak tahu apa-apa, ya, diajak, kita ngaji yuk. Ya, setiap hari kayaknya begini, kayaknya jenuh. Yuk kita sekali-kali pengajian di sana. Kita diajak ikut pengajian. Ketika di sana, kok aneh ya, yang ngaji pada jenggotan. Kemudian perempuannya pakaiannya yang jarang saya lihat. Apalagi dari kampung, nggak pernah lihat orang yang pakaiannya syar'i. Saya mikir ini pengajian apa bukan, kok begini aneh. Ya pengajian, kita denger aja nanti. Kita dengerin, besok diajak lagi. Gimana ngaji lagi nggak? Wah, saya lagi ada keperluan. Udah nanti bonceng saya aja, saya dibonceng, ya, diboncengin. Sampai akhirnya kita sudah terbiasa, tanpa teman saya ngajak, saya berangkat sendiri. Ya. Sampai sampai seperti itu. Walaupun nggak diajak kita berangkat sendiri. Kenapa? Karena sudah mendapatkan pengaruh yang baik. Ya, setelah itu di sana diajarkan tentang akidah yang benar, diajarkan tentang tauhid. Ya. Setelah itu kita pengen belajar yang lebih lagi. Masuklah ke tempat ya, untuk pendidikan, masuk kita ke pondok. Ya, begitu. Sehingga Sehingga teman itu memiliki pengaruh dalam kehidupan kita, jemaah.